Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nurfitriani dengan NIM 13519100088. Saya berasal dari ruang kelas A219. Oke, pada video kali ini saya akan mereview materi tentang etika penulisan pada penulisan karya tulis ilmiah. Mari kita simak sama-sama videonya. Thank you. Oke, bahasan pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan etika penelitian? Etika penelitian adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam suatu penelitian tersebut. Jadi, dalam penelitian tersebut itu tidak hanya mengandung materi yang disampaikan ataupun hasil dari penelitian tersebut, tetapi penelitian tersebut juga harus mempunyai moral dan etika tertentu yang sudah ditetapkan. Jadi, etika penelitian itu berkaitan dengan beberapa norma. Ada 3 norma, yaitu yang pertama norma sopan santun, yang kedua ada norma hukum, yang ketiga itu ada norma moral. Untuk norma yang sopan santun itu yang pertama, dimana kita tuh harus berdasarkan sesuai tatanan masyarakatnya sendiri-sendiri, kayak sesuai dari kebiasaan masyarakatnya gimana, kayak gitu. Kalau norma yang kedua itu ada norma hukum, itu dimana kalau misalkan terjadinya pelanggaran ataupun sanksi ketika kita melakukan pelanggaran seperti itu. Dan yang ketiga itu ada norma moral, yang dimana norma moral ini bergantung pada yang bagian penelitian itu tadi, yang subjek dalam penelitian itu tadi. Dia itu harus jujur, dia harus intinya kayak dia itu harus jujur dalam penelitian tersebut gitu. Jadi etika penelitian itu menunjuk pada prinsip-prinsip dari sebuah penelitian tersebut, teman-teman. Jadi di dalam sebuah penelitian itu nggak hanya kita langsung asal meneliti dan asal buat laporan penelitian saja seperti itu, tetapi dia itu ada tata keramanya, istilahnya kayak gitu. Terus ada kayak nilai moralnya juga gitu. Jadi kita nggak asal nyusun kata, kita nggak asal neliti terus buat laporan kayak gitu. Jadi harus berpedoman pada etika-etika penelitian tersebut gitu. Jadi dalam sebuah penelitian itu peneliti itu harus berpegang teguh pada scientific attitude gitu, teman-teman. Jadi dia itu harus baik dan jujur. Orang peneliti kan harus seperti itu. Terus habis itu dia itu harus bersikap jujur, bersikap baik dalam penelitian tersebut. Dan juga dia itu harus memegang teguh yang namanya etika penelitian tersebut, seperti prinsip-prinsip pada etika penelitian tersebut gitu. Jadi penerapan etika penelitian itu melalui 3 prinsip ini, teman-teman. Ada yang pertama itu ada benefit, yang kedua itu menghargai martabat manusia, dan yang ketiga mendapatkan keadilan. Jadi benefit itu nilai utama yang mengutamakan keselamatan dari para peneliti tersebut gitu, teman-teman. Jadi dia itu kayak mengutamakan banget apa yang keselamatan dari penelitinya itu tersebut gitu. Jadi yang kedua itu menghargai martabat manusia, itu maksudnya itu dia itu bisa memutuskan tersendiri gitu, apakah dia mau ikut penelitian atau tidak, atau dia itu memutuskan secara sukarela untuk mengikuti penelitian dan tidak dipaksa, dan dia secara sukarela aja gitu loh ngikut penelitian ini tadi gitu kan. Jadi nggak dipaksa juga, terus nggak karena sesuatu hal, murni dari dirinya sendiri ingin mengikuti itu kayak gitu. Untuk yang terakhir ataupun mendapatkan keadilan itu maksudnya kayak gini, si peneliti tersebut dan tim itu dia itu berhak untuk mendapatkan keadilan dan berhak untuk memiliki keleluasan dalam penelitian tersebut gitu. Maksudnya tidak terikat dengan suatu, dan juga dia kan punya hak untuk diperlakukannya secara adil dan mempunyai keleluasan tersendiri seperti itu tadi. Tanggung jawab utama seorang peneliti itu ada 3. Yang pertama keselamatan dirinya dan tim peneliti tersebut. Yang kedua itu ada kesejahteraan manusia. Yang ketiga itu ada pemanfaatan hewan coba sebagai subjek penelitian tersebut. Jadi setiap peneliti itu dia tuh punya tanggung jawab untuk
mengerti gitu loh apa yang dia teliti, yang teliti itu sampai mana, yang dia teliti itu apa gitu. Dia harus mengerti tentang hal itu gitu kan. Kalau nggak ngerti ya gimana lagi mau neliti gitu kan. Jadi teman-teman ada beberapa penelitian yang harus kita itu minta izin etika penelitian tersebut gitu, namanya itu ethical clearance gitu kan. Jadi ada beberapa penelitian yang harus minta izin terlebih dahulu tentang etikanya seperti itu. Yang pertama itu ada penelitian terapeutik, dan yang kedua itu penelitian non terapeutik, dan yang ketiga penelitian dengan masalah khusus seperti kayak wanita hamil atau yang lainnya gitu. Dan yang keempat itu ada penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitiannya tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah penelitian yang menggunakan hewan sebagai uji cobanya dan sebagai subjek penelitiannya tersebut gitu. Jadi penelitian yang berkualitas dan penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang bukan hanya sebagai dari hasilnya, tetapi penelitian itu juga harus dilihat dari etika penulisannya itu juga. Yang kedua ada kaidah ilmiahnya juga. Jadi ketika kita menilai penulisan itu baik apa enggak, itu nggak langsung kita nilai dari hasilnya atau bagaimana, tapi kita lihat dulu kaidah-kaidah penulisannya seperti apa, apakah sudah benar, terus etika penulisannya seperti apa, seperti itu. Jadi teman-teman pada video yang pada video bagian yang ini aku mau bahas tentang masalah dalam etika penelitian gitu kan. Jadi etika penelitian juga ada masalahnya atau ada beberapa problem yang sering kita temui, yaitu ada contohnya satu itu ada plagiat ataupun plagiarisme. Mungkin kalian ngerti gitu kan apa sih plagiat itu gitu kan. Jadi banyak kali gitu kan yang problem-problem dari etika penelitian itu, makanya dibuatlah etika penelitian tersebut gitu. Jadi jadi ada orang yang mengcopyright ataupun mengcopy paste penelitian tersebut dengan seenaknya gitu kan. Seharusnya kan nggak seperti itu kan, itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Oke, beberapa masalah yang ataupun problem yang terdapat di etika penelitian itu, yang pertama ada plagiat tadi. Plagiat itu tersendiri dari bahasa Latin yang namanya plagiarius. Plagiarius itu yang artinya adalah pencurian ataupun dia itu perampok naskah ataupun perampok sastra tersendiri gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia tersendiri, dia itu termasuk dari perampok naskah ataupun pencuri dari sastra tersebut, yang kayak intinya dia itu kecurangan lah terhadap hasil penelitian tersebut ataupun terhadap sastra tersebut gitu. Ada beberapa tindak pelanggaran etik peneliti yang dikategorikan plagiat itu tadi. Yang pertama ada falsifikasi atau falsification, di mana falsifikasi ini adalah bentuk di mana mengubah ataupun membuat suatu penelitian yang sama dengan penelitian tersebut gitu kan. Terus dia itu melakukan penelitian lagi yang hasilnya itu sama, bener-bener sama kayak yang penelitian itu gitu kan. Dia tuh jadi kayak membuat lagi, terus kayak membuat datanya tidak benar kayak pada penelitian itu gitu teman-teman. Itu juga ada namanya plagiat. Terus kayak ada ada isi yang tidak benar, terus ada yang pokoknya hal-hal yang negatif lah dalam etika penelitian tersebut gitu loh, yang nggak betul dicontoh gitu. Ada pelanggaran etika penelitian yang namanya tuh copyright gitu kan. Tadi ada falsifikasi atau falsification, terus yang kedua ini ada copyright. Mana copyright ini lebih ke mengarah ke hukum gitu loh. Jadi copyright ini kalau misalkan copyrightnya banyak harus minta izin terlebih dahulu. Tapi kalau copyrightnya itu dikit, kita hanya perlu untuk menuliskan sumbernya itu dari mana gitu aja. Isinya laporan penelitian yang dia buat itu tadi gitu kan. Dia harus bertanggung jawab penuh terhadap penelitian itu tersebut, dan dia harus melakukan apa yang terdapat dalam penelitian tersebut.
Apabila terjadi masalah yang tidak terduga, dia harus melapor ke Komisi Etika Penelitian Terbaru seperti yang tertera pada video-video yang saya jelaskan tadi gitu. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf bila ada kekurangan dari materi saya yang ini gitu kan.